Baik, Sandra, kita lanjutkan ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pada hari-hari awal Anda tiba di Amerika, di New York, Anda sudah dijual ya oleh sindikat prostitusi. Nah, kemudian berapa lama Anda mengalami perdagangan manusia dijual sebagai prostitusi? Waktu itu saya datang bulan Juni, lalu sesudah paspor saya diambil, dia bilang kamu mesti melunasi uang 30.000 US. Jadi belum apa-apa Anda sudah berutang? Iya, lalu kalau satu hari saya tidak membuat uang sebanyak 2.000 untuk penjual manusia, saya tidak bisa mendapatkan makanan. Jadi waktu itu saya mencoba kabur berkali-kali sampai akhirnya saya bisa kabur itu sudah mulai agak dingin, jadi beberapa bulan saja. Tapi saya tertangkap lagi oleh pedagang manusia yang lain yang masuk dalam sindikat itu. Anda pernah berusaha melarikan diri ya, lolos dari kamar mandi, jendela kamar mandi yang sempit, lompat dari lantai 2 ya. Apa betul upaya itu pernah Anda lakukan? Pertama saya mau lompat dari lantai atas pakai selimut, pakai spray yang saya sambung-sambung, tapi tidak sampai di bawah. Jadi saya kembali lagi, waktu itu di Connecticut. Waktu di Brooklyn, memang saya loncat lantai 2, itu saya sudah tidak tahan lagi, sebab siksaannya bukan hanya fisikal saja, tapi mental juga seksual. Jadi 3 macam siksaan itu setiap hari saya alami. Lalu belum lagi obat-obatan, belum lagi ancaman. Kadang-kadang saya dipotong pakai pisau. Jadi sangat menakutkan. Jadi saya kabur. Langsung saya ke kantor polisi. Jadi waktu saya kabur, saya di taman dekat polisi. Jadi saya ke kepolisian, saya menjadi homeless, ke kepolisian. Waktu 3 kali mengunjungi kepolisian tidak berhasil, saya ke konsulat minta bantuan dan juga menyampaikan kalau saya tidak punya paspor. Lalu mereka tidak bisa bantu, hanya bisa membantu pembuatan paspor kalau saya punya dokumen-dokumen asli dari Indonesia semacam KTP atau KK atau akte kelahiran. Tapi Sandra cerita bahwa Sandra ini terjebak dalam sindikat prostitusi. Cerita. Saya tidak menceritakan langsung sindikat prostitusi, malu ya Pak ya, malu, tabu. Jadi saya mengatakan bahwa kami diculik, kami diperkosa. Itu yang saya sampaikan. Dan 2 teman lagi masih disekap di dalam. Saya percaya bahwa aparat yang di luar negeri semacam konsulat atau kedutaan itu pasti akan bantu saya, paling tidak dengan paspor, dengan bagaimana membantu teman-teman saya yang terjebak. Ternyata tidak waktu itu. Jadi saya menjadi homeless atau menjadi gelandangan. Saya juga mengalami tidur di taman, di jalanan, minta-minta makanan, mengemis, ataupun sampai mengambil makanan di tempat sampah. Lalu bagaimana akhirnya Sandra bisa terbebas dari sindikat ini? Jadi saya waktu itu menjadi gelandangan cukup lama. Saya bertemu dengan Navy. Angkatan Laut Indonesia atau Amerika. Angkatan Laut Amerika. US Navy. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Saya juga mengalami accident, saya bilang waktu itu. Sebab 2 teman saya disekap, saya diculik, saya menjadi gelandangan, saya bilang. Lalu dia bilang, besok saya akan bantu kamu. Setelah itu besoknya dia kembali. Dia datang, dia telepon FBI, dibawa ke kantor polisi waktu itu saya. Jadi waktu itu saya sempat menjadi bagian redaksi majalah Hai di Indonesia. Jadi saya suka nulis, jadi saya tulis itu semua cerita kedatangan saya sampai detik itu semua ada di buku saya. Buku itu diambil, diterjemahkan, lalu saya dimasukkan ke dalam mobil, dibawa
ke lokasi prostitusi itu, ternyata mereka mendapatkan alamat melalui jalan-jalan yang saya tulis di buku itu, dan saya bertemu dengan 2 teman saya. Disitulah kebahagiaan itu beda ya, melihat bebasnya teman yang tadinya ditangkap, disekap, menyaksikan kebebasan 2 teman saya itu joy, tidak bisa diekspresikan. Jadi kekerasan yang kita alami itu, yang saya alami, itu sakitnya bukan main, tapi kebahagiaan saya melihat 2 teman yang mengalami hal yang sama dengan saya bebas. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa saya ungkapkan ya, sangat bahagia sekali. Setelah itu Sandra nggak pulang ke Indonesia, dan bagaimana ceritanya sekarang jadi aktivis, bahkan memberikan saran ya, masukan di White House atau Gedung Putih. Bahkan sekarang saya lihat Sandra mendapatkan begitu banyak apresiasi, penghargaan atas aktivitas untuk anti perdagangan manusia. Waktu itu agen-agen itu masih menghubungi teman-teman dan juga keluarga saya di Indonesia. Jadi diputuskan oleh pemerintah di Amerika bahwa saya tidak bisa pulang dulu. Lalu identitas saya juga diganti untuk sementara untuk keamanan saya waktu itu. Saya mulai menyuarakan sesuatu yang tidak atau belum ada, semacam bantuan-bantuan sosial, bantuan kesehatan, dan juga mental health, bagaimana training polisi, lalu upaya-upaya hukum yang baik. Jadi saya memberikan waktu saya, tenaga saya untuk kebaikan, sebab yang saya alami semacam penyintas-penyintas yang lain, kita tidak mau orang lain mengalami seperti apa yang kita alami. Disitulah kekuatan saya bahwa saya mesti bangun dan berbuat sesuatu supaya ini berhenti. Kegiatan-kegiatan oknum-oknum pedagang manusia ini harus dihentikan. Paling tidak saya harus berkata sesuatu. Jadi saya tidak takut, saya bangun kekuatan, menggunakan suara saya tidak punya uang, tapi suara saya adalah menjadi bantuan untuk mengubah. My voice is the tools to change. Oke, luar biasa. Jadi saya Sandra sekarang pekerjaannya apa di sana? Jadi saya membangun yayasan. Jadi saya membangun yayasan dengan Imamatul. Imamatul adalah penyintas korban tenaga kerja anak-anak dari Indonesia dibawa ke California. Jadi kami membentuk Yayasan Mentari di New York. Dan juga saya menjadi penasihat 57 negara yang fokusnya untuk menghentikan perdagangan manusia secara global. Itu base di Polandia, jadi kantornya ada di Warsaw dan kantor saya di New York. Luar biasa ya, dari korban sekarang mengulurkan tangan untuk membantu perempuan-perempuan yang menjadi korban atau bahkan mencegah agar mereka tidak menjadi korban. Sandra, pasti banyak sekali cerita dan pandangan Sandra tentang perdagangan manusia ini. Tapi waktu kita singkat. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat. Salam dari Indonesia untuk Sandra di New York. Terima kasih, salam dari New York buat semua. Terima kasih. Baik, itu tadi Sandra dengan cerita perjalanan hidupnya. Setelah ini saya akan mengundang seorang tenaga kerja perempuan juga yang tertipu oleh sindikat perdagangan manusia, oleh calo-calo. Apa yang terjadi dan bagaimana ceritanya, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali.
teman saya tidak sengaja memencet saklarnya sehingga tangan saya tergiling. Aduh. Gitu.